Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 23 Maret tahun 2025, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Heart of Man, Hati Manusia. Saya Reli, Gembala Sidang. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, Engkau yang memberi pencerahan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Saat kami lakukan, kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan, kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian, pasal yang ke-8, ayat yang ke-21. Kejadian, pasal yang ke-8, ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, aromanya, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ini putusan yang diambil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini luar biasa ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita awali pembahasan firman ini dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Penulis renungan yang akan saya sampaikan ini mengatakan bahwa sejak saat awal ia menjadi seorang Kristiani, ia dan teman-temannya memiliki cara untuk saling menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Mereka menyampaikan pesan dalam bentuk sampaian seperti selamat pagi, tapi mereka menyisipkan ayat-ayat Alkitab. Nah, mereka saling memberi salam dengan cara meminta yang lain mengutip ayat Alkitab. Sebuah saja. Ketika seorang teman mengetahui kalau daya ingat si penulis renungan ini kurang baik, temannya pernah menyapanya dengan bercanda. Sebutkan ayat dalam Yohanes 11 ayat 35. Ada yang ingat Yohanes 11 ayat 35? Ayat ini hanya terdiri dari 3 kata, yaitu maka menangislah Yesus. Ya, singkat sekali ayat ini. Nah, meskipun hanya sebuah permainan, tetapi tujuan kami tidak hanya untuk bersenang-senang dalam permainan untuk menghafalkan ayat Alkitab ini. Salam seperti ini mencerminkan keinginan kami yang mendalam untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena melalui cara ini, kita akan menempatkan firman Tuhan di dalam hati kita yang terdalam, dan hati ini akan bergerak sesuai dengan apa yang kita simpan di dalam hati itu. Nah, dalam kitab Rut, kita dapat membaca bahwa Boas memberi salam kepada para pekerjanya dengan berkata, Tuhan kiranya menyertai kamu. Dan mereka menjawab, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ada dalam Rut pasal 2 ayat yang keempat. Nah, dari ayat di atas jelas terlihat bahwa Boas bukanlah seorang tuan tanah yang kasar, melainkan orang yang memperhatikan orang lain dengan tulus, memperhatikan para pekerjanya, memperhatikan pegawainya, memperhatikan orang-orangnya. Sekalipun dia presiden direktur, tetap saja dia memiliki hati yang lembut untuk memberikan teguran, ucapan, sapa, selamat pagi, Tuhan memberkati, dan sebagainya. Jawaban para pekerjanya pun mengungkapkan itikat yang baik mereka terhadapnya dan keinginan mereka agar Allah juga memberkati Tuhan mereka. Kita perlu mawas diri, kita perlu merefleksikan diri kita agar kita membalas ucapan berkat tersebut dengan ucapan berkat. Seringkali saya melihat hal ini terjadi, tidak terjadi. Kalau orang Tuhan berkati, amin, selesai sampai di sana. Kita wajib juga mengembalikan berkat itu. Tuhan memberkati ibu juga, Tuhan memberkati bapak juga, Tuhan memberkati siapa saja di dalam hal ini. Ya.
Saat kita merenungkan hubungan kita dengan Kristus dan orang-orang yang telah ditempatkannya di sekeliling kita, alangkah baiknya seandainya kita memperhatikan makna penting dari salam yang kita ucapkan. Maksudkan itu. Ucapkan itu dengan hati yang tulus, dengan kesungguhan hati yang keluar dari hati yang terdalam. Apakah ucapan selamat pagi kita atau Tuhan memberkatimu hanyalah salam kosong yang tidak mengandung makna dan tidak tulus? Ataukah salam kita mengungkapkan rasa perhatian kita yang sungguh-sungguh kepada orang lain yang kita sapa tersebut? Nah, salam yang diungkapkan dengan sepenuh hati, yang berasal dari hati yang terdalam, ya, akan menyegarkan yang letih dan menguatkan yang sedang mengalami kesepian. Ini penting kita ucapkan dengan kesungguhan hati kita. Ya. Kejadian 8 ayat yang ke-21 adalah ayat penting dalam Alkitab yang menandai perubahan signifikan dalam hubungan Tuhan dengan manusia setelah air bah. Ayat yang kita baca tadi. Nah, mari kita pelajari beberapa komponen penting yang terjadi setelah air bah melalui ayat ini. Untuk itu, yuk kita baca sekali lagi Kitab Kejadian 8 ayat 21 ini. Yang berkata, ketika, jadi pada saat Tuhan mencium persembahan yang harum itu, mencium aroma daripada persembahan bakaran tersebut, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Lihat keputusan Tuhan di sini. Sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Dia tahu hati manusia jahat, tapi dia memutuskan tidak untuk menghancurkan dunia dan segenap isinya ini. Tapi dia memilih untuk mengampuni. Dia memilih untuk mengasihi. Ini komponen terpenting yang kita lihat yang Tuhan sampaikan kepada manusia pada saat seorang manusia yang bernama Nuh mempersembahkan korban bakaran sebagai tanda terima kasih dan tanda ikhlas daripada pertobatan manusia. Nah, beberapa komponen penting yang kita lihat pada ayat ini adalah yang pertama, komponen pertama yang penting, perhatikan baik-baik, adanya pengakuan Tuhan terhadap sifat manusia. Ingat tadi ya sifat tadi, kita bedah ayat ini. Kita bagi atas komponen-komponen. Kalau belajar Alkitab kan begitu. Ingat 3 hal, membaca Alkitab, observasi, interpretasi, aplikasi. Ya. Nah, sekarang kita bedah di sini, kita lihat komponen yang pertama. Pengakuan Tuhan terhadap sifat manusia. Apa itu? Kejadian 8 ayat 21 menunjukkan bahwa yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat sejak kecilnya. Ini Tuhan mengakui. Tuhan melihat karakter manusia. Tuhan melihat sifat manusia yang terdapat dalam hatinya. Mulut bisa tertawa. Mulut bisa menyangkali. Tapi Tuhan menyelidiki hati itu sendiri. Enggak kok, aku enggak benci. Yes. Saya dalam pelayanan konseling sering melihat ini. Sekalipun mulutnya tidak mengakui, hatinya seperti itu. Terlihat dari nada, intonasinya, kalimat-kalimat yang dipergunakan. Nah, hal ini menyoroti konsep teologis inti. Apa itu? Dosa adalah bawaan manusia. Artinya manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa. Hati manusia itu jahat dari awal. Dari sejak kecilnya. Nggak ada yang ngajarin. Meskipun mengetahui tentang hal ini, Tuhan memilih untuk tidak menanggapi kejahatan hati manusia dengan kehancuran total lagi. Tidak akan membawa perubahan. Dia pengen manusia datang dengan ikhlas hati yang bertobat, membuat perubahan, menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, sehingga terjadi breakthrough yang berakhir dengan follow through. Karena tanpa follow through, breakthrough tidak berguna. Nah, Tuhan sesuai dengan karakternya memilih untuk tetap mengasihi manusia yang ia ketahui memiliki hati jahat, memiliki hati yang jahat. Karena itu kita perlu
memiliki rasa takut akan Tuhan dalam hati, hormat sepenuhnya kepada Dia yang maha segalanya nih, maha tahu, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun dan sebagainya. Dia tahu hati kita jahat. Dia memiliki kesempatan dan kuasa untuk menghancurkan kita, bukan hanya membunuh, tapi mencampakkan roh kita di dalam neraka. Tapi justru dia memilih untuk berbelas kasihan, mengampuni, memanggil kita untuk bertobat. Disinilah letak definisi sesungguhnya tentang arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah hormat, bukan berarti seperti kita takut kepada orang jahat, takut kepada perampok, takut kepada algojo. Bukan itu. Takut kepada Tuhan artinya hormat, karena dia memiliki kuasa untuk membinasakan kita dan mencampakkan roh kita ke dalam neraka, tapi justru dia berbelas kasihan sekalipun ia tahu hati kita jahat. Dia memanggil kita untuk bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Disinilah letak definisi sesungguhnya tentang arti takut akan Tuhan itu. Nah, komponen yang kedua, yang pertama tadi pengakuan Tuhan terhadap sifat manusia. Dia tahu hati manusia jahat sejak kecilnya. Yang kedua, komponen yang penting juga yang tidak boleh kita lewatkan adalah janji belas kasihan Tuhan sebagai solusi keputusan yang Tuhan ambil. Hati mereka jahat. Tapi aku tidak akan membalas ini dengan kehancuran mereka. Tapi aku membalasnya dengan berbelas kasihan. Karena itu, balas dendam yang terbesar itu adalah mengampuni dia yang bersalah kepada kita. Sehingga pada saat kita sulit melupakan apa yang tidak mungkin dilupakan akibat perlakuan buruk di masa lampau, menimbulkan kesempatan untuk memikirkan, menciptakan sebuah pemikiran dari sisi yang berbeda. Ini kita belajar dari ayat ini. Nah, janji belas kasihan Tuhan. Tuhan menyatakan, aku takkan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini luar biasa konsep ini. Tuhan memilih untuk tetap berbelas kasihan sekalipun hati manusia jahat sejak kecilnya. Jadi dia tidak memperhatikan hati yang jahat ini. Solusi hati yang jahat ini adalah memanggil manusia untuk bertobat dengan menyediakan sebuah sarana, yaitu kematian Kristus untuk membayar upah dosa ini. Manusia disuruh memilih, masih maukah engkau diam di dalam dosa dan segala kejahatanmu, dan konsekuensinya adalah neraka. Atau aku tidak menghukum engkau pada saat ini, justru menunjukkan belas kasihan dengan menyediakan sebuah sarana, anakku yang mati di kayu salib untuk menebus upah dosamu. Pilihannya ada padamu. Manusia jangan sampai mengeraskan hati, karena kesempatan pada saat nafas terakhir dihembuskan tidak ada lagi. Selesai. Nah, janji yang Tuhan berikan ini membangun dasar bagi hubungan Tuhan yang berkelanjutan dengan manusia, yang dicirikan oleh kasih karunia dan bukan penghakiman yang terus-menerus. Tuhan stop. Hatinya jahat, oke. Kita perbaiki hati jahat ini dengan bertobat, dengan mengasihi, dikasihi, dan manusia tidak mengerti karena bebal. Komponen yang ketiga, yang pertama tadi pengetahuan Tuhan tentang sifat manusia yang jahat sejak kecil. Yang kedua, janji belas kasihan Tuhan. Tuhan tidak menghukum manusia, tapi menyediakan jalan ya bagi manusia untuk datang kepadanya. Dan yang ketiga, komponen ketiga itu adalah arti penting pengorbanan Nuh yang menunjukkan apa yang terjadi di masa depan. Konteks Kejadian 8 ayat 21, selalu diam dalam konteks, adalah persembahan korban bakaran Nuh kepada Tuhan. Bau yang harum, artinya aroma yang menyenangkan, melambangkan apa yang berasal daripada hati Nuh ini. Memberikan aroma yang bagus, hatinya. Dari pengorbanan ini melambangkan penerimaan dan persetujuan Tuhan. Mengapa saya katakan hati? Nanti towards the end kita akan belajar. Karena apa yang keluar dari hati manusia itu dalam bentuk perkataan ataupun tindakan, itulah manusia itu. Nah, Nuh mempersembahkan korban bakaran yang merupakan aroma yang harum. Tindakan yang menyenangkan Tuhan. Perilakunya, karakternya, sifatnya menyenangkan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan atas satu manusia ini. Dikatakan, Nuh menerima kasih karunia. Ini kasih karunia. Ini mercy and grace yang terlihat. Bukan cheap grace. Ini grace yang sesungguhnya.
tindakan penyembahan dalam bentuk korban bakaran ini berperan dalam keputusan Tuhan untuk mengulurkan belas kasihannya. Nuh hancur hatinya melihat kemurahan Tuhan. Manusia mati akibat dosa dan kejahatan mereka karena mereka memilih untuk berontak kepada Tuhan. Sementara Nuh berdelapan bersama istri, 3 anak laki dan 3 menantu perempuannya, 8 totalnya, diselamatkan beserta seluruh binatang dan setiap jenis. Ya, dia melihat kasih karunia Tuhan. Selama kita mau mengikuti petunjuknya, Nuh tidak ikut-ikutan dengan kejahatan dunia, mayoritas jahat, tapi dia berdelapan memilih untuk setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ikut-ikutan kepada mayoritas. Mayoritas belum tentu benar. Ikuti firman Tuhan. Karena pada akhirnya kita tidak dihakimi ramai-ramai. Pribadi lepas pribadi. Setiap daripada kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan menawarkan, dia rela menanggung dosa dan kejahatan kita. Selama kita mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Komponen yang keempat itu apa? Implikasi teologisnya. Ya. Ya ulang, yang pertama tadi, komponen yang pertama adalah Tuhan mengakui sifat manusia ini jahat sejak kecilnya. Yang kedua, janji belas kasihan tidak menghukum bumi ini lagi dengan menumpasnya. Dan yang ketiga, arti pengorbanan Nuh yang keluar dari hatinya merupakan aroma yang harum di hadapan Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Sehingga Tuhan berjanji tidak akan lagi menumpas dunia ini. Dan implikasi komponen yang keempat yang terpenting adalah implikasi teologisnya. Kejadian 8 ayat 21 memperkenalkan konsep. Konsep apa? Konsep perjanjian Tuhan dengan ciptaannya, dengan manusia. Di mana ia berkomitmen untuk menjaga tatanan alam, sehingga tatanan alam ini terpelihara dan manusia pun tidak dibinasakan. Apa yang pernah Tuhan ucapkan kepada Adam dan Hawa diulangi lagi setelah kejadian Arba ini. Beranak cuculah, penuhilah bumi dan sebagainya ini. Ini konsep yang sudah ada sejak awal, di mana Tuhan menginginkan kita menjaga tatanan alam ini, menguasai tatanan alam ini, tapi Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada manusia untuk memiliki dominansi atau bersifat dominan terhadap manusia lainnya. Karena itu penjajahan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dominion itu hanya diberikan atas keadaan, atas alam semesta, atas binatang, tidak atas manusia, karena manusia diciptakan segambar serupa dengan Tuhan itu sendiri. Nah, hal ini yaitu dari Kejadian ayat 8:21 yang merupakan konsep Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan ciptaannya ini. Hal ini menggambarkan tema kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang dikembangkan lebih lanjut dalam perjanjian baru melalui kematian Kristus di kayu salib. Ini awalnya, bayang-bayangnya kita lihat. Perjanjian lama itu adalah bayang-bayang akan apa yang terjadi dalam perjanjian baru. Konsep persembahan korban bakaran ini, korban segala macam korban yang terjadi di dalam perjanjian lama, kita lihat penggenapan seluruh korban ini di dalam satu pribadi yang mengorbankan segala-galanya, yang merupakan dupa yang harum, berkenan di hadapan Tuhan, yaitu persembahan tubuh yang hidup dari Yesus Kristus. Sehingga dosa kita ditanggungkan kepadanya dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. Sehingga waktu Bapa melihat kita, dia tidak lagi melihat dosa dan kejahatan, dia melihat kebenaran anaknya Yesus Kristus di dalam kita sehingga kita diselamatkan. Pada intinya, Kejadian 8 ayat 21 menyingkapkan Tuhan yang meskipun mengetahui kelemahan bawaan manusia, memilih untuk mengulurkan belas kasihan dan membangun awal yang baru. Ini adalah ayat yang menekan kasih karunia dan komitmen Tuhan terhadap ciptaannya. Berbeda dengan manusia, kalau melihat kelemahan manusia lainnya, tidak mengulurkan belas kasihan, tapi justru memberikan tekanan-tekanan untuk menghancurkan orang tersebut. Khususnya pada orang-orang
yang mengalami NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pengen hidup sendiri. Saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada sesuatu pokok bahasan yang meskipun sering kali tersembunyi dalam bayang-bayang, memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan rohani kita, yaitu pikiran-pikiran jahat yang tersembunyi dalam hati kita. Karena itu kalau kita katakan tadi, hati manusia itu jahat sejak kecil, ya, tersembunyi, tidak terlihat. Tapi jika kita jeli, kita terus senantiasa bergumul dengan Tuhan, itu kita akan mampu menilai ke dalam hati kita itu sendiri. Dan kita juga bisa melihat hati orang lain itu melalui perkataan dan perbuatan. Mereka boleh menyangkali, tapi itu keluar. Hatinya mengatakan, tindakannya mengatakan itu kepada kita. Kita hidup di dunia yang dipenuhi dengan apa? Dengan informasi, gambaran, dan ide. Beberapa di antaranya membangkitkan semangat. Namun juga ada beberapa yang berbahaya. Dan beberapa sayangnya sangat merusak. Ada juga yang tidak berbahaya, berguna, informasi-informasi yang diberikan. Kita harus memilih, menyaringnya dengan benar. Nah, unsur-unsur yang merusak ini dapat meresap ke dalam hati, ke dalam pikiran manusia ini. Menanam benih-benih keraguan, benih-benih kedengkian, benih-benih iri hati, dan godaan. Ada perbedaan, nanti kita lihat beda antara dengki dan iri hati. Seringkali orang salah mengerti, pada bedanya jauh. Benih-benih ini jika dibiarkan dapat tumbuh menjadi semak belukar yang lebat dari pikiran-pikiran jahat yang tersimpan dalam hati kita yang terdalam dan keluar dalam bentuk tindakan ataupun kata-kata. Freud mengatakannya slip of the tongue. Tapi sebetulnya sesuatu yang tersimpan dalam hati kita yang belum terselesaikan. Unresolved issues. Nah, hal itu dapat mencekik kehidupan dan perjalanan kehidupan rohani kita. Tertahan oleh hal-hal tersebut. Apakah pikiran-pikiran jahat, evil thoughts ini, apa itu? Pikiran-pikiran itu bukan sekedar pikiran yang muncul sekilas dan mengganggu yang kadang-kadang terlintas sejenak di alam pikiran kita. Bukan. Kita semuanya mengalami. Sebaliknya, pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang kita pelihara, kita entertain secara sengaja, kita beri makan, dan yang kita biarkan berakar dan berkembang. Pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang menuntun kita menjauh dari kebenaran. Artinya, menjauh dari sumber kebenaran, yaitu Tuhan, menuju dosa dan kegelapan. Ini bentuk meditasi dalam arti negatif. Kalau saya bertanya, sudah memeditasikan firman Tuhan, maksudnya apa, Pastor? Apakah seperti orang ke kuburan bermeditasi, mengatur pernapasan? Oh, bukan. Cara saya menjelaskannya adalah, pernahkah engkau disakiti orang dan engkau merenungkan peristiwa sakit hati itu pagi, siang, dan malam, saat tidur, saat makan, saat ke belakang, saat kemana saja? Engkau sedang merenungkan sesuatu yang negatif. Nah, merenungkan firman Tuhan seperti Filipi 4 yang 8 dikatakan, pikirkanlah proses aktif semuanya. Artinya, renungkanlah itu, masukkan, camkan itu. Masukkan ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita ini. Sehingga sesuatu yang negatif itu akan terdorong dan tidak mendapat bagian karena semuanya telah diisi dengan sesuatu yang baik, yang noble ini. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 yang ke-8 itu. Kita telah bahas secara detail minggu lalu. The mind is the battlefield, topik khotbah. Nah, pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang menuntun kita. Saya katakan tadi, menjauh dari kebenaran, artinya menjauh dari Tuhan, sumber segala kebenaran, menuju kepada dosa dan kegelapan. Nah, pertimbangkan perkataan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat ke-8 yang sudah kita bahas detail minggu lalu. Kita baca sekali lagi. Ada 7 hal ya, kalau masih ingat itu.
Jadi akhirnya, therefore, my brother, dikatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah kata kerja aktif. Pikirkan, kata kerja aktif. Kita mengambil inisiatif, proaktif dan aktif. Nah, Paulus tidak menyarankan agar kita membuang begitu saja setiap pikiran yang tidak diinginkan. Ia memahami kondisi manusia, namun ia menyediakan penawar yang ampuh untuk secara aktif menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik, benar, dan kudus untuk memenuhi pikiran kita dengan terang firman Tuhan, sehingga kegelapan tidak memiliki ruang untuk tinggal. Kita memasukkan perspektif yang berbeda. Kita memasukkan dampak yang berbeda. Kita memasukkan pemikiran yang berbeda. Kita memasukkan pola pikir yang berbeda sesuai dengan Filipi 4 yang ke-8 ini, sehingga pada saatnya yang gelap ini terdorong oleh firman Tuhan adalah sumber terang ini, karena sekarang kita berpikir dari pola berpikir perspektif yang berbeda. Paulus tidak menyarankan kita membuang begitu saja, tapi kita pikirkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan mengaplikasikan Filipi 4 yang ke-8 ini. Nah, pikiran-pikiran jahat seringkali terwujud dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pikiran-pikiran yang penuh dengan kedengkian, malice, bahasa Inggrisnya, malice, dan kebencian, hatred. Dengki versus kebencian, malice versus hatred. Pikiran-pikiran ini meracuni hubungan kita, menimbulkan rasa dendam, dan ingin melihat orang lain menderita, sengsara, dan sakit. Pikiran seperti ini mengikis kapasitas kita untuk mengasihi dan mengampuni. Kita pengen lihat orang lain hancur. Khususnya kalau saya lihat dari sisi medis, ini dimiliki oleh orang-orang narcissistic personality disorder. Sekalipun anggota keluarga, anak kandungnya, mati nggak apa-apa asal dia hidup. Ini orang narsis. Kalau itu dikombin lagi dengan bipolar disorder, udahlah selesai. Jadi kita perlu menelaah sampai ke dalam. Jangan sampai memiliki perasaan dengki, ingin melihat orang lain hancur. Ya. Pikiran-pikiran yang kedua, pikiran tentang hawa nafsu, lust, dan kenajisan. Ya. Impurity, lust versus impurity, hawa nafsu versus kenajisan. Pikiran-pikiran ini menajiskan hati kita, mendistorsi persepsi kita terhadap orang lain, dan menuntun kita ke jalan kemerosotan moral karena kita entertain. Ini dulu pernah saya bahas dengan membandingkan antara pikiran lalat dengan pikiran lebah. Lebah kalau ditaruh di sampah, dia akan cari tetap kembang. Yang diproduksikannya adalah madu. Lalat kalau ditaruh di tempat kembang, dia akan pergi ke tempat sampah, produksinya adalah penyakit. Kita mau milih pola berpikir seperti apa? Pola berpikir seperti lebah yang menguntungkan orang lain, bukan hanya diri kita yang sehat, tapi orang lain juga melalui honey ini, madu, atau pikiran lalat yang ingin orang lain sakit karena kita sendiri najis. Kita perlu mempertimbangkan hal ini. Itu berasal daripada pikiran. Karena itu pikiran ini penting dirubah. Yang ketiga, pikiran tentang keserakahan, serakah, greed, dan iri hati, envy. Pikiran-pikiran ini menumbuhkan ketidakpuasan, menumbuhkan keinginan untuk memiliki harta benda, dan menuntun kita menjauh dari rasa syukur dan kepuasan. Nah, orang yang iri hati, envy, tidak ingin orang lain celaka. Dia cuma ingin memiliki apa yang orang lain juga miliki. Ya, sehingga dia menjauh dari perasaan syukur. Sudah ada tapi pengen lagi lebih. Sudah lebih lagi pengen lagi lebih.
Kalau ditanya kenapa Anda supaya makin kaya, lebih kaya, terkaya. Sesudah menjadi terkaya, pengen lebih lagi. Lantas mau apa? Apakah engkau bawa mat ke dalam lubang kubur? Enggak juga. Apakah engkau bersedia memikirkan orang miskin lain yang hidup dalam kekurangan? Jawabannya tidak. Mereka harus berusaha seperti saya. Mereka tidak berpikir untuk berbagi kepada komunitas. Mereka tidak berpikir untuk memikirkan society mereka, lingkungan mereka. Bahwa mereka diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat, ini tertutup. Greed, sebuah kejahatan. Kita harus bisa memiliki hati yang berbagi. Pikiran yang kelima itu. Yang keempat, pikiran tentang keraguan, doubt, dan keputusasaan. Keputusasaan apa bahasa Inggrisnya? Despair. Keraguan, doubt, dan keputusasaan. Despair, doubt versus despair. Pikiran-pikiran ini mengikis iman kita, melemahkan tekad kita, dan menuntun kita untuk mempertanyakan kasih dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita meragukan kemahatauan Tuhan. Kita meragukan itikat baik Tuhan sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Kita merasa kita lebih tahu akhir dari segala-galanya. Pada Tuhan yang tahu. Sehingga kita akibat meragukan, kita memilih jalan hidup kita sendiri dan kita mengarah kepada kehancuran itu sendiri. Karena itu Alkitab dalam kitab Amsal mengingatkan, do not lean on your own understanding. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Tahu. Lalu bagaimana kita dapat memerangi pikiran-pikiran jahat ini? Perlu kita pelajari. Bukan hanya sekedar berhenti ada pikiran jahat, lantas bagaimana cara kita memerangi? Yang tersering saya lihat di dalam konseling itu adalah pikiran cabul. Semakin dilawan, semakin datang. Saya akan tunjukkan bagaimana cara kita memerangi ini. Yang pertama, akui kehadirannya. Jangan kita deny bahwa itu sungguh nyata. Ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Langkah pertama adalah mengenali keberadaan atau kehadiran dari pikiran-pikiran ini yang terdapat dalam hati kita. Pikiran jahat, pikiran cabul, dan sebagainya ini. Jangan menyangkal atau meremehkan kekuatannya. Sebaliknya, bawalah pikiran-pikiran ini ke dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan jangan entertain. Jangan diberi makan. Tapi kita counter dengan sesuatu yang berasal daripada firman Tuhan yang kita isi. Sehingga pikiran hati kita ini being saturated dengan the truth, which is the word of God. Maka pada waktu pikiran itu dipenuhi dengan sesuatu yang benar, yang negatif ini akan beranjak pergi. Yang berbahaya itu adalah kalau orang datang, adakan pelayanan pelepasan, pastor. Bahayanya di mana? Bahayanya adalah bahwa mereka mengatakan lebih daripada 80% kasus yang saya lihat ini. Waktu mereka kembali kepada pikiran kotor mereka mengatakan, artinya Tuhan mengizinkan ini terjadi karena kan saya sudah mengalami pelayanan pelepasan. Mereka menyalahkan Tuhan. Padahal mereka yang tidak berkehendak untuk membuat perubahan di dalam alam pikiran mereka dan di dalam hati mereka ini sendiri. Sehingga mereka memanipulasikan pendeta, memanipulasikan Tuhan. Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Aku kan sudah mengalami pelayanan pelepasan. Bukan itu. Sudahkah engkau mempraktekkan kebenaran Filipi 4 ayat 8 ini dengan menggantikan dan tidak mengentertain, tidak memberi makan kepada pikiran-pikiran jahat tersebut? Yang kedua, gantikan pikiran-pikiran itu dengan pikiran-pikiran yang baik sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Seperti yang Paulus ajarkan ya dalam Filipi 4 ayat ke-8, penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang mulia, pikiran-pikiran yang murni dan suci. Hafalkan ayat-ayat Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan kelilingi diri kita dengan pengaruh-pengaruh positif dari orang-orang yang bijaksana yang berada di sekitar kita. Praktekkan apa yang kita ketahui tentang firman Tuhan itu. Seperti tadi yang kita pelajari dalam pendahuluan tadi. Boas,
Tuhan memberkati engkau. Dia berkata kepada pekerjanya. Tuhan memberkati Tuhan juga. Kemudian orang-orang ini yang berusaha belajar Alkitab menerapkan itu. Kita perlu belajar dari sesuatu yang penting ini. Poin yang ketiga itu adalah berdoa, memohon kekuatan dan pembebasan dari Tuhan. Kita datang dengan hati, bukan memanipulasikan Tuhan. Kita datang dengan kesungguhan hati, memohon kekuatan dan pembebasan dari Tuhan. Sehingga saat godaan datang, kita mampu berdiri atas kebenaran firman. Mintalah kuasa Roh Kudus untuk membersihkan pikiran dan hati kita dari segala kenajisan. Mintalah bimbingan dan perlindungan Tuhan terhadap godaan. Yesus melakukan ini di padang gurun. Mendekatlah kepada Tuhan melalui perenungan firman-Nya secara proaktif dan aktif. Dan jauhkan diri dari lingkungan yang dapat mendorong kita untuk jatuh dalam dosa. Tinggalkan itu. Lari secepat-cepatnya daripada orang-orang yang berusaha merusak moral kita. Beberapa alasan yang kemukakan orang kan nggak enak, pastor. Perkataan kan nggak enak, pastor. Ini berarti bagi saya adalah kamu juga ingin melakukan apa yang mereka lakukan. Lantas perbedaan apa yang terdapat antara engkau dan orang ini? Engkau mengaku engkau anak Tuhan Yesus, artinya perilaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu harus ke depan. Semakin sebanyak engkau merasa tidak enak kepada mereka, mereka memiliki perasaan yang sama, sehingga akhirnya membuat mereka bertobat pada saat melihat buah pertobatan yang berasal daripada engkau. Sebuah perbedaan terjadi. Yang keempat, berlatih disiplin diri. Perubahan bukan disebut perubahan sampai perubahan itu sesuai dengan pertobatan. Artinya buah pertobatan itu nyata dan menetap. Bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu. Tapi persisten, konsisten, menetap. Itu buah. Sama seperti kita melatih tubuh kita, kita juga harus melatih pikiran kita. Kembangkan kebiasaan untuk selalu waspada, untuk mengendalikan diri. Ketika pikiran jahat atau kotor muncul, secara sadar pilihlah untuk tidak memberi makan pikiran-pikiran ini dan alihkan fokus kita kepada kebenaran firman Tuhan sesuai yang diajarkan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 tadi. Kita semua yang hadir di sini bisa nyetir mobil. Perhatikan kalau ada orang yang otomatis salah masuk ke jalur kita, kita secara otomatis membanting setir atau ngerem dan sebagainya. Kita perlu melatih diri kita untuk membanting setir pada waktu sebuah pikiran jahat masuk ke dalam pikiran ataupun hati kita. Banting setir kembali kepada jalurnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Itu penting dilatih, sehingga menjadi refleks. Pernah lihat orang latah, macam-macam kata disebutkan ya, waktu kaget kan? Mengapa kita tidak membiasakan perkataan misalnya, Tuhan lindungi aku, darah Yesus selamatkan aku. Kata-kata yang positif seperti ini. Kalau kita biasa melatih itu, ini yang akan keluar. Bukan perkataan kotor. Jauhkanlah dirimu daripada perkataan kotor. Menyebutkan pun jangan. Malu, kata Alkitab. Yang kelima, carilah persekutuan dan pertanggungjawaban. Check and balance. Bagikan pergumulan kita dengan saudara-saudari yang terpercaya di dalam Yesus Kristus. Bukan orang yang bocor mulut. Carilah dukungan, dorongan, dan doa mereka. Bukan mencari orang yang rajin bocor mulut, membocorkan rahasia pribadi orang. Yang keenam, saring secara ketat apa yang kita lihat, apa yang kita baca, ataupun apa yang kita dengar. Ini critical thinking, menganalisis semua yang kita lihat, dengar, dan baca. Jaga secara ketat input yang kita terima. Berhati-hatilah dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Jangan sampai sampah sehingga kita memiliki pikiran lalat tadi. Media yang kita konsumsi, percakapan yang kita lakukan, dengan siapa kita berhadapan, dan lingkungan yang kita huni, semuanya dapat mempengaruhi pikiran kita, pola pikir kita, tindakan kita, keputusan kita, dan sebagainya.
sadari bahwa pertempuran melawan pikiran jahat adalah proses berkelanjutan sampai napas kita yang terakhir. Kita tidak akan selalu berhasil. Akan ada masa jatuh dan bangunnya. Namun melalui iman, doa, dan disiplin secara konsisten dan persisten, bukan sesekali, kita dapat mengatasi kegelapan dan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Karena itu, kita perlu banget berkomitmen untuk menumbuhkan pikiran yang murni, yang tulus, yang suci, hati yang benar, dan jiwa yang dipenuhi dengan kasih Allah, sehingga kita pun memiliki belas kasihan terhadap orang lain pada saatnya. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut lagi tentang hati yang jahat ini dengan menelusuri sebuah firman yang lain yang berasal dari kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Matius 15 ayat 19 yang mengatakan, saya bacakan untuk kita sekalian. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, bohong, dan hujat. Ada orang yang sengaja merancangkan kebohongan ini. Kita pernah dengar cerita-cerita tentang itu. Nanti kalau Tante Susi datang bilangin Mami nggak ada ya. Anak kecil umur 3 tahun bilang secara spontan. Tadi Mami ada di kamar saat ini bilang nanti kalau Tante datang bilang Mami nggak ada. Ini kebohongan diajarkan kepada anak. Suatu saat anak dikatakan kamu nggak boleh bohong kepada Mami, anak akan kembalikan ini. Bahwa itu yang diajarkan kepadanya. Ketidakjujuran ini. Aku lagi sibuk. Sebenarnya enggak. Anak juga tahu tentang hal ini. Ini yang diajarkan, ini yang dituai nantinya, karena ini yang ditaburkan. Kita penting belajar tentang kejahatan-kejahatan ini. Matius 15 ayat 19 dalam konteksnya merupakan pernyataan yang kuat tentang sumber dosa manusia. Untuk memahami penafsirannya, penting untuk mempertimbangkan ayat-ayat yang ada di sekitarnya itu, sehingga kita tidak salah kaprah dalam mengobservasi, menginterpretasi, dan mengaplikasikannya. Pertama-tama mari kita lihat konteksnya. Konteksnya penting, sehingga kita tidak keluar dari konteks. Yesus dalam konteks dengan ayat-ayat di sekitarnya sedang menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mempermasalahkan tentang ritual mencuci tangan sebelum makan. Kok muridmu nggak cuci tangan sih, main pegang aja? Nah, ini konteks eksternal yang diajukan oleh orang Farisi. Nah, Yesus menentang fokus mereka pada kemurnian eksternal, cuci tangan, dengan menekankan kemurnian internal, hati yang bersih. Ia mengajarkan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan seseorang, tetapi yang keluar dari hati. Itu menajiskan orang, karena hatinya jahat. Dari kecil sudah jahat, kata Alkitab tadi. Dalam Kejadian 8 ayat 21 tadi. Matius 15 ayat 19 merupakan bagian dari penjelasan Yesus tentang apa yang benar-benar menajiskan seseorang. Internal, hati mereka. Bukan tangan yang najis. Tangan kotor, nggak dicuci makan, tidak menyebabkan orang masuk neraka. Tapi hati yang jahat tanpa pertobatan, tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Pilihan siapa? Pilihan mereka. Tuhan jahat sih buang orang ke dalam neraka. Tuhan tidak membuang dan tidak pernah akan membuang orang ke dalam neraka. Itu pilihan mereka. Karena Tuhan sudah menawarkan ada keselamatan di dalam Yesus. Tapi menolak. Ya terserah. Matius 15 ayat 19 mengatakan. Ya, jadi sekali lagi, Matius 15 ayat 19 merupakan bagian dari penjelasan Yesus tentang apa yang benar-benar menajiskan orang, ya, hati. Jadi Matius 15 ayat 19 mengatakan karena dari hati timbul apa? Segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian,
sumpah palsu, dan hujat. Orang tidak semata-mata berzina kok. Ada di dalam hatinya dulu. Orang tidak semata-mata berbohong. Ada dalam hatinya dulu. Dirancang dulu. Orang tidak semata-mata merampok hanya kebetulan berada di bank. Sudah dirancang. Semuanya berasal dari hati. Daftar dosa ini tidak lengkap. Panjang. Ya. Untuk memudahkan kita mengerti ayat ini, mari kita bedah ayat ini menjadi beberapa komponen, namun kita harus diam dalam konteksnya. Selalu bedah dia. Selalu lihat dalam konteksnya. Observasi secara benar. Hati, komponen yang pertama, hati sebagai sumber. Yesus mengidentifikasi hati sebagai asal mula kejahatan. Artinya sebagai sumber kejahatan. Dalam istilah Alkitab, hati melambangkan manusia batiniah, yaitu tempat pikiran, emosi, dan niat berdiam. Adanya di sana. Orang sebelum berbohong, niatnya itu ada di dalam hatinya. Nah, saya katakan tadi, kalau itu yang engkau taburkan dalam kehidupan anakmu, percaya, suatu saat dia akan melakukan yang sama. Jangan heran, kenapa dia suka bohong kepada kami? Ya, apa yang kalian lakukan? Hati adalah tempat berdiam rancangan kejahatan. Yang tadi. Ayat ini memberikan daftar kejahatan tertentu, ada 6 tadi, yang berasal dari hati. Daftar ini seorang tentu tidak lengkap, karena kejahatan itu bukan hanya terdiri dari 6 ini, tetapi memberikan gambaran yang jelas tentang jenis dosa yang berasal dari batin yang rusak, yang berasal dari hati yang rusak. Orang yang terluka banyak mengalami hati yang rusak, yang dapat dimanipulasi oleh orang lain karena dia rusak sedemikian rupa. Dari hati timbul pikiran jahat. Ini adalah akar dari banyak dosa lainnya. Anak nggak mungkin bertobat tanpa orang tua bertobat membuat perubahan di dalam kehidupan mereka. Karena itu Yesus menawarkan kesempurnaan dalam kehidupannya. Kita lihat di sana, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini daftar dosa. Ini adalah contoh konkret dari tindakan lahiriah yang berasal dari kerusakan batinnya. Ini kan tadinya di dalam hati dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Karena itu Tuhan berbicara kepada Kain. Kain. Kok malis demikian hatimu, jahat, ingin merusak adikmu. Rubah. Kain, nope. Kalau kamu nggak bertobat, dosa sudah mengintip untuk menghancurkan kamu, menerkam kamu, memakan kamu. Devour you, bahasa. Itu yang terjadi. Jadi perubahan aktif itu harus berasal dari si pemilik hati itu. Jika kita mengaku, ya aku memiliki hati seperti itu, maka kita tidak deny, tapi kita akui, dan mudah bagi kita untuk membuat perubahan. Tapi jika kita deny, kita katakan orang lain yang jahat, maka orang lain yang kepadanya kita tuduhkan itu bertanggung jawab untuk membuat perubahan. Sehingga kita tidak merasa bertanggung jawab untuk membuat perubahan. Ini kejahatan pada dasarnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Internal versus eksternal. Ayat ini menekankan bahwa kekotoran sejati berasal dari dalam, dari hati. Bukan dari faktor eksternal. Ya. Ini merupakan kontras dengan fokus orang Farisi yang berfokus pada kemurnian ritual, cuci tangan, cuci ini, cuci itu, cuci baskom, cuci panci, ya. Sesuatu yang bersifat eksternal. Yesus lebih mengutamakan fokus pada kemurnian hati, sesuatu yang bersifat internal. Lukas 6 ayat 45 secara jelas mengatakan orang yang baik. Saya ulang ya, Lukas 6 ayat 45. Secara jelas mengatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lihat itu. Jadi nggak ada perkataan slip of the tongue.
kepleset lidahnya. Nggak ada, itu ada dalam hati tadi. Sifat dosa. Ayat ini merupakan indikasi yang jelas dari prinsip Alkitab bahwa semua manusia tanpa pengecualian memiliki sifat berdosa. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Ayub. Manusia itu lahir dalam keadaan berdosa. Kita perlu Yesus untuk memperbaiki ini. Intinya, Matius 15 ayat 19 menyoroti hal-hal tersembunyi yang terdapat dalam hati yang tidak terlihat dari luar. Namun kita dapat melatih diri dengan berdoa, berkomunikasi dengan Roh Kudus yang akan menunjukkan hati manusia kepada kita yang sedang merancangkan sebuah perangkap jala agar kita terperosok ke dalamnya. Amsal mengingatkan kita, orang bijak melihat malapetaka lalu bersembunyi, orang bodoh berjalan terus lalu kena celaka. Kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan ini. Kita perlu mendengarkan secara aktif kebenaran firman Tuhan. Ya, dosa berasal dari mana? Hati manusia. Dari itu kita lihat, hati adalah sumber dari berbagai macam pikiran dan tindakan kejahatan. Kemurnian sejati adalah masalah hati, bukan hanya ketaatan lahiriah. Pada saat seseorang bertobat terjadilah transformasi yang berawal dari hatinya sehingga ia dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Matius 3 ayat 8-10. Buah yang sesuai dengan apa? Pertobatannya. Perhatikan bagaimana cara kita menyimak firman Tuhan. Bagaimana cara kita membaca firman Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Itu refleksi hati. Kalau kita tidak sopan pada waktu membaca firman Tuhan, kita ugal-ugalan dalam mendengarkan firman Tuhan, percaya saya, itu hati. Karena itu terdapat dalam Alkitab. Kita tidak menghormati Tuhan itu. Ini perlu dikoreksi. Sejauh ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita telah belajar tentang karakter manusia yang berasal dari apa yang terdapat dari dalam hatinya. Nah, untuk itu mari kita gali lebih lanjut lagi. Lukas 6 ayat 45. Yang kita baca tadi yang mengatakan, orang yang baik, lingkari, baik. Mengeluarkan barang yang baik, lingkari, baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Lingkari lagi, baik. Dan orang yang jahat, lingkari jahat. Mengeluarkan barang yang jahat, lingkari jahat. Dari perbendaharannya yang jahat. Lingkari, itu semuanya di hati. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lingkarin hati. Baik atau jahat terdapat di dalam hati. Kita yang menentukan perubahan ini di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita yang sejujurnya. Orang mungkin dapat tertawa pura-pura melakukan itu, tapi bahasa tubuh akan menunjukkan ini kepada kita. Bahasa tubuhnya perlu kita kenali. Lukas 6 ayat 45 adalah ayat yang berbicara secara kuat tentang hubungan antara diri kita yang terdalam, hati kita, dan ekspresi lahiriah kita. Antara hati dan ekspresi lahiriah kita. Perbuatan kita, perkataan kita. Untuk dapat mengerti pesan yang disampaikan melalui ayat ini, mari kita bedah kembali ayat ini menjadi beberapa komponen penting. Pesan inti ayat ini adalah bahwa Lukas 6 ayat 45 pada dasarnya menyatakan apa yang keluar dari seseorang, perkataan dan tindakannya mencerminkan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Mari kita baca sekali lagi Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Nggak mungkin yang jahat. Dari perbendaharaan hatinya yang baik. Perbendaharannya baik kok. Nggak ada yang jahat. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat. Dari perbendaharaan yang jahat. Stopnya jahat. Nggak ada yang baik. Mana mungkin keluar yang baik? Nggak ada. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Termasuk perbuatannya, tindakannya. Arti dari ayat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, hati sebagai waduk tempat menyimpan. Baik atau buruk. Tergantung daripada kita.
Hati dalam konteks ini bukan tentang emosi. Ia mewakili inti keberadaan seseorang, yaitu pikiran, nilai-nilai, dan karakternya. Ia seperti waduk yang menyimpan buah pikiran seseorang, tempat mengalirnya kata-kata dan tindakan. Itu berasal dari hati. Karena itu perhatikan hati kita dengan baik. Ekspresi luar sebagai indikatornya. Kita melihat, kita mengukur, oh ini tindakannya, ini perkataannya, hatinya seperti ini. Itu kata Alkitab, itu pengajaran dari Alkitab. Jadi kita melihat tindakan orang yang jahat, hatinya memang jahat. Itu indikator. Apa yang kita katakan dan lakukan mengungkapkan keadaan hati kita yang sebenarnya. Pola perilaku baik atau jahat yang konsisten memberikan wawasan tentang keberadaan hati seseorang. Oh, dia sudah bertobat. Perbuatan baik sesekalinya bukan pertobatan. Buah pertobatan yang sesuai dengan pertobatan itu menetap. Hasilkanlah buah yang sesuai, artinya menetap dengan pertobatan itu sendiri. Hubungan antara batin dan lahiriah. Ada hubungan langsung antara keadaan batinnya dan perilaku lahiriah kita. Perkataan dan tindakan kita bukan sesuatu yang acak. Enggak kok. Alkitab jelas menjelaskan ini. Semuanya merupakan perwujudan dari apa yang ada, yang terdapat dalam hati kita. Pikiran lalat, visi lalat, atau lebah. Ada dalam hati kita ya. Hati orang yang sungguh-sungguh bertobat akan mengalami apa? Mengalami regenerasi. Dan apalagi transformasi. Karakter orang ini akan berubah 180 derajat karena ia menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya yang menetap. Bukan sesekali. Karena hati orang yang sungguh-sungguh bertobat ini dikuasai oleh Roh Kudus yang berdiam dalam dirinya. Maka ia akan menghasilkan buah yang baik yang dikenal sebagai buah roh. Implikasi praktis Lukas 6:45 ini seperti apa? Yang pertama implikasinya itu adalah pemeriksaan diri, periksa hati ini sendiri. Ayat ini mendorong refleksi pribadi kita. Kita harus memeriksa perkataan dan tindakan kita untuk memahami apa yang diungkapkan tentang hati kita ini. Ingat, hati kita ini penuh dengan tipu daya. Tadi kita lihat, orang itu mencoba berpikir memanipulasikan orang dengan perkataan yang manis, tapi hatinya jahat. Bahasa tubuhnya akan menunjukkan ini kepada kita. Orang yang sungguh mendengarkan firman Tuhan akan terlihat. Orang yang tidak sungguh mendengarkan firman Tuhan tidak akan melakukan karena dia sekedar mendengar, sekedar membaca firman. Berbeda. Khususnya sesudah COVID, banyak kemerosotan terjadi. Perkembangan karakter. Ayat ini menyoroti pentingnya menumbuhkan hati yang baik dengan berfokus pada hati kita. Kita dapat membawa perubahan positif dalam perilaku lahiriah kita. Kebijaksanaan, poin yang penting. Ayat ini menyediakan dasar untuk membedakan karakter orang lain dengan mengamati perkataan dan tindakan mereka. Sama persis seperti mengamati dan tindakan pribadi kita. Kita dapat memperoleh wawasan tentang sifat sejati baik diri kita maupun orang lain. Intinya, Lukas 6 ayat 45 menekankan pentingnya integritas batiniah dan kekuatan perkataan serta tindakan kita untuk mengungkapkan diri sejati kita. Summary saya seperti ini. Karakter seseorang ditentukan oleh keberadaan hatinya. Saat Roh Kudus berbicara kepada kita, kita perlu melunakkan hati kita dan mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hati kita sehingga kita dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita. Kita perlu mengerjakan keselamatan kita dengan memeriksa hati kita dan membuat perubahan seperti yang dianjurkan Filipi 4 yang ke-8, di mana fokus kita harus terletak dalam memikirkan secara aktif dan proaktif
segala sesuatu yang berasal dari atas. Segala yang baik, yang benar, dan patut dipuji. Artinya, segala sesuatu yang berakhlak dan bermoral untuk kita simpan dalam hati kita dan selanjutnya untuk dilakukan. Amin. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Terima berkat Tuhan, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu. Dia berkati tempat adonanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur, dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa pada kesempatan yang mendatang. Saya Rili, mohon diri. Shalom.